Ya, halo, saya Ananda Badudu. Saya seorang musisi. Saat ini saya solois. Mungkin cerita yang udah pernah dialami kali ya. Siasat apa pada saat itu, pada saat tahap udah dimainin di panggung. Yang waktu apa sih, acara di LBH Jakarta itu yang asik-asik aksi. Waktu itu tuh ada panggung hura-hura lah gitu ya di LBH, acara musik-musikan yang memang waktu itu diadainnya tuh dalam waktu deket-deketan dengan masa-masa inilah di Jakarta tuh lagi agak rame politiknya soal ini, karena Jokowi baru mulai waktu bikin komisi untuk pengungkapan 65. Jadi waktu itu lagi panas itu. Terus di LBH Jakarta ada acara musik yang sebenarnya nggak ada hubungan langsung ya dengan isu itu. Waktu itu saya ikut main meramaikan acaranya, dan bukan kebetulan kalau pada saat main itu tiba-tiba datanglah segerombolan massa gitu ya, menggedor-gedor LBH Jakarta. Itu antara traumatik tapi kayak pengen ketawa, ini kenapa ya digedor-gedor acara beginian, kayak pengen ketawa tuh karena ini apa, semua orang yang di dalam LBH Jakarta pada saat itu dituduh sebagai antek-antek komunis kayak. Maksudnya kayak untuk seseorang menyatakan diri sebagai komunis itu kan tahapannya panjang gitu ya, dan saya sendiri nggak pernah merasa diri sebagai komunis. Tapi kayak lucu juga tiba-tiba ada orang yang entah siapa gitu datang, Anda komunis, kayak kocak sekali. um, Apa ya, waktu itu sih tahapannya udah beracara terus dibubarkan. Pada saat itu siasat apa yang bisa dilakukan adalah menyebarluaskan dan memberitahukan teman-teman gitu ya, apa yang saat itu kita hadapi. Karena situasinya pada saat itu kalau misalnya kita mengharapkan pertolongan dari orang-orang yang terkepung aja gitu mungkin susah ya, tapi ketika kita memberitahu teman-teman dan juga masyarakat luas lewat sosial media atau lewat Japri atau lewat apapun tentang situasi yang ada di dalam situ, bantuan akan lebih cepat datang gitu. Dan tanpa bantuan itu mungkin pada hari itu suasananya akan jadi apa ya, lebih chaos. Waktu itu kan untungnya semua selamat ya, walaupun memang suasananya sangat mencekam, tapi akhirnya semuanya selamat. Dan itu kupikir karena bantuan dari orang-orang yang di luar, yang tidak terkepung, yang membantu orang-orang di LBH Jakarta pada saat itu. Di tahapan pada saat main terus tiba-tiba ada pengerudukan. Tapi bisa juga ancaman itu kan datang di tahapan-tahapan yang lain, kayak misalnya pas lagi proses pembuatan karyanya gitu. Sepanjang sejarah gue sendiri bikin lagu itu yang bisa dibilang sangat politis mungkin cuma beberapa ya. Ada di album Bandanera, yang album pertama waktu itu ada yang judulnya Mawar, yang cerita tentang tim Kopassus, tim Mawar. Iya, yang secara literal paling politis sih itu ya. Karena pada saat itu Bandanera punya privilege, albumnya dan musiknya itu diproduksi oleh kalangan sendiri, teman-teman sendiri, sebuah koperasi yang dibentuk oleh teman-teman yang berangkat dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang sama, baik di tataran personal maupun juga di tataran politikal gitu ya. Jadi ketika kita sebagai unit musik bikin lagu dengan lirik selugas Bandanera di lagu Mawar, waktu itu kan dia datang malam-malam untuk nyulik orang lah gitu, dan itu diceritakan di lagu ya. Dan waktu itu tidak ada swasensor sih, karena kita didukung supporting sistemnya itu sangat mendukung itu. Tapi pasti beda cerita kalau misalnya supporting sistemnya tidak dari lingkaran sendiri, atau misalnya pada saat itu dalam proses pembuatan album kita harus kayak pitching ke label, major label gitu katakanlah, atau label-label yang
yang yang tidak punya visi yang sama gitu, pasti akan lebih sulit untuk menulis lagu-lagu seperti itu karena banyak pertimbangan ya, pasti yang ikut diperhitungkan tuh soal masalah resiko gitu. Apakah misalnya lagu-lagu dengan lirik-lirik seperti ini pasti akan mengundang resiko minimal dengan aparat atau misalnya dengan pemerintahan yang sedang berkuasa gitu, dan sepertinya hal-hal seperti itu terlalu menakutkan gitu untuk diteruskan. Kalau di album solo gue sendiri itu sebenarnya agak kurang lirik-liriknya tuh lebih bukan politik sih. Entah pada suatu hari kayak tiba-tiba tercetus ide untuk bikin satu lagu rap yang yang itu sebenarnya di luar kebiasaanku yang genrenya folk atau genre akustik gitu ya. Bikin satu lagu rap itu jelang Pilpres Jokowi periode kedua, yang mungkin kalau diingat-ingat lagi tuh suasananya tidak mengenakan karena polarisasi politiknya baik di elit maupun di masyarakat pada umumnya itu sangat kerasa gitu ya. Gue bikin moniker judulnya Gergasi, jadi kayak di itu tuh yang muncul sih gergasinya aja, bukan si Ananda Badudunya. Terus judulnya adalah Pemakaman Harapan, itu tentang Jokowi mematikan KPK di lagu itu. Syukurnya sih waktu itu nggak ada swasensor ya. Mungkin waktu itu gue juga nggak terlalu pikir banyak ke depannya gimana pas bikin aja. Terus ternyata lagu itu setelah dirilis jadi diundang rapat sama KPK untuk menyusun strategi mencegah perubahan undang-undang KPK yang kalau ditilik saat ini sih akhirnya gagal gitu ya. Maksudnya mungkin sepengalaman gue belum pernah sih soal sensor sih, tapi emang apa namanya, kalau kepikiran emang dikeluarin aja. Terus tapi emang frekuensi bikin lagu yang terkait politik gitu emang nggak sesering itu gitu, nggak sesering katakanlah RFA gitu. Setidaknya pernah ada 3 kali lah ya. Yang pertama itu nggak secara langsung sih, tapi ini teman-teman dekat yang terdampak secara langsung, yaitu pas ada diskusi bukunya. Pokoknya ada itu Ultimus Bandung emang terkenal penerbit kekiri-kirian. Terus waktu itu ada ya biasalah mahasiswa gitu bikin diskusi Das Kapital gitu. Terus acara itu gagal karena tiba-tiba digeruduk sebuah ormas yang mengatasnamakan, pokoknya acaranya digagalkan oleh ormas. Itu pas lagi orang-orang lagi ngumpul lagi diskusi yang isinya penerbitnya, terus teman-temannya dan mahasiswa kayak kemudian diobrak-abrik sama ormas gitu. Ini diskusi ya. Terus pada kabur lah semua gitu kan. Terus heboh tuh sampai masuk penggerbekan tuh, sampai masuk majalah Playboy. Playboy itu ternyata pada saat itu yang terdepan untuk membicarakan mengulas pembubaran diskusi Das Kapital. Iya gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pengalaman waktu itu di Jogja lagi ngeliput acaranya Lady Fest. Itu acara yang digagas oleh perempuan-perempuan dari berbagai macam tempat, nggak cuma dari Jogja aja, dari Jakarta, terus ada yang luar Jakarta juga, ada yang dari Bandung. Pokoknya mereka berkumpul di Jogja itu lah, bikin acara yang namanya Lady Fest, yang intinya adalah bicara soal emansipasi perempuan gitu ya, yang bicara tentang prinsip-prinsip feminisme dan lain-lain. Dan nggak berapa lama setelah menghadiri acara itu, datanglah lagi ormas gitu ya untuk menggeruduk acara itu. Padahal acara itu diadain di Jogja area selatan, kayak hampir ke Bantul, kayak perbatasan antara Jogja sama Bantul. Acaranya di rumah kontrakan gitu lah. Biasanya kalau di Jogja banyak rumah-rumah yang dijadiin art house gitu ya.
Nah, terus pas lagi rame-ramenya tuh lagi banyak orang di sana, datanglah segerombolan ormas gitu ya di jalan, terus kayak teriak-teriakin dan melempar-lempar ke arah rumah di mana acara itu digelar. Terus ya nggak berapa lama setelah ormas ramai gitu kan, pasti habis itu disusul kedatangan polisi. Nah, kedatangan polisi ini tentu saja bukan untuk membela kebebasan kita berserikat dan berkumpul dan berorganisasi dan berpendapat, tetapi membela ormas gitu. Jadi kayak polisi di situ untuk mendukung langkah yang diambil oleh ormas gitu. Acaranya Lady Fest yang membicarakan tentang emansipasi perempuan, kesetaraan perempuan dan nilai-nilai feminisme itu bubar karena desakan ormas. Dan saya di situ sempat ikut sebagai peserta. Terus yang ketiga, acara tadi yang diceritain di Asik-Asik Aksi yang di LBH Jakarta, di mana di situ saya ikut sebagai penampil. Itu pengalaman paling ngaco sih seumur hidup dalam hal pembubaran paksa ya. Paling ngaco kenapa? Karena pertama, masa yang geruduk banyak banget asli, kayak mungkin ada 200 orang 200 orang dan semuanya tuh kayak tensi tinggi semua, kayak teriak-teriak semua, gila. Dan yang lebih ngaconya lagi, kayaknya lebih dari 200, mungkin ada 500 orang kayak. Dan itu 500 orang itu terkumpul dalam waktu yang sangat cepat. Jadi misalnya jam 7 malam tuh LBH Jakarta masih di luarnya masih sepi-sepi aja, tiba-tiba jam 8 tuh udah ada 500 orang ngegeruduk di luar-luar kayak, wow bubar kan, woi komunis kayak. Dan 500 orang lebih itu menutup akses keluar masuk LBH Jakarta, jadi orang yang di dalam nggak bisa kemana-mana. Sementara di dalam tuh juga ada banyak anak-anak dan orang tua, jadi kayak tiba-tiba orang yang di dalam itu harus memikirkan skenario evakuasi yang melibatkan orang tua dan anak-anak dalam gedung yang terkepung gitu, dan itu sangat mencekam. Dan begitu menuju malam tuh, karena upaya dari aparat tidak kunjung berhasil memadamkan amarah si massa ini sebenarnya nggak jelas juga marahnya kenapa, pokoknya kita dituduh komunis aja gitu. Nah, karena aparat tidak kunjung ini, sekitar jam 10-an tuh si massanya mulai bisa merangsek ke dalam, dan itu sangat mencekam ya, karena kaca-kaca tuh mulai pecahin, terus kayak banyak batu-batu. Kita di dalam kayak ngeliat batu dilempar ke dalam terus tembus gitu kan, terus kayak kayu segala macem memecahkan kaca LBH Jakarta, dan kita posisinya sedang ada di dalam situ, nggak bisa kemana-mana. Dan itu kayak pada saat itu sih aku udah pikir, ya kalau memang hari ini lewat ya udah lewat lah gitu. sampai mikir kayak gitu karena saking mencekamnya. Cuman untungnya setelah suasananya kayak gitu, aparat mulai membubarkan dengan gas air mata, jadi kayak pelan-pelan pada bubar. Dan situasi mencekam itu nggak berhenti sampai akhirnya jam 5 pagi. Jadi kayak kita nggak bisa kemana-mana sampai jam 5 pagi pada hari itu. Nah, itu paling ngaco sih dalam pengalaman terkena pembubaran paksa sepanjang hidup yang kualami. Itu yang paling ngaco dan traumatik. Setelah hari itu tuh kayak seminggu tuh cuma bisa bengong doang gitu, kayak orang bego gitu. Tapi habis itu jadi pikir, ini kok bisa kayak gitu ya, maksudnya kayak ada kekuatan apa sih di balik itu yang bisa membuat aksi setidak masuk akal itu, secepat itu dan seberingas itu. Kayak itu adalah urusan masing-masing sih. Maksudnya soal penciptaan ruang aman itu sangat bergantung pada dirimu sendiri gitu dan teman-temanmu gitu. Tidak ada siapapun yang bisa diharapin gitu loh. Sejauh ini ya,
itu kondisi yang tidak ideal. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya tercipta berbagai ruang aman lewat berbagai macam usaha-usaha solidaritas dan juga terutama penegakan hukum sih ya harusnya. Cuman kan kita tahu arahnya penegakan hukum tuh seperti apa di lapangan, terutama ketika berhadapan sama ormas itu sih. Itu ormas tuh sangat misterius dalam cara kerja operasi dan eksekusinya itu sangat misterius karena dia bisa tiba-tiba ada dan tiba-tiba berias dan tiba-tiba punya power besar gitu. Tanpa ada tahu penjelasan di baliknya itu. Kenapa ormas jadi kayak lebih menakutkan ketimbang operasi yang sifatnya vertikal gitu ya, karena memang kesini trennya itu seperti itu sih, kayak lebih mudah ketimbang membangun sebuah operasi langsung yang sifatnya datang dari pemerintah atau aparatusnya gitu, kayak misalnya polisi atau tentara. Kayaknya trennya lebih ke situ ya belakangan ini. Dan sejauh ini kalau misalnya kayak misalnya tadi penyelenggara acara yang kemudian acara dibubarkan oleh ormas gitu, dia bisa mencari perlindungan ke siapa gitu, dia bisa membela diri, dia bisa menuntut hak-haknya ke siapa. Ya pasti kan balik lagi ke negara gitu ya, dan ya kita tahu upaya-upaya pemenuhan hak untuk hal-hal yang seperti itu lebih seringnya kalau nggak jalan sama sekali, mandek di tengah jalan, atau cuma selesai ditampung aja gitu tanpa ada tindak lanjut yang lebih jauh. Nah, akan sangat baik kalau misalnya solidaritas yang sifatnya antar kawanan, antar organisasi dan antar kolektif ini kayak dipulin ya gitu ya, dirajut gitu ya, dirajut di dalam sebuah wadah yang lebih lebar dan luas gitu, sehingga dia bisa bergerak bersama-sama gitu dalam hal pemenuhan perlindungan dan juga hak-hak atas keamanan dalam berkarya dan berpendapat dan juga berkumpul, berorganisasi. Di Indonesia tuh ya, misalnya apalagi di musik, mungkin misalnya perbandingan yang paling kentara itu kita bandingin sama Amerika gitu ya, katakanlah. Di Indonesia kalau ngomongin politik tuh nggak selalu jadi cool gitu loh, maksudnya kayak katakanlah lu bandingin sama di Amerika ada Kendrick Lamar gitu ya, dia rap-rapnya politik semua, satu album politik semua, dan itu adalah sesuatu yang sangat cool di mata industri. Jadi dia sangat bebas banget mengeksplorasi ranah itu di mata pemerintah atau di mata penikmatnya, tapi ini di mata industri aja itu adalah sesuatu yang kalau di Indonesia kan kayaknya untuk ngomongin politik tuh di mata industri sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi nggak banyak lah artis yang mengeksplorasi ranah itu karena terlalu beresiko. Nah, kalau misalnya yang diharapin, mungkin aku bicara dalam konteks itu aja ya, musisi sebagai yang diharapin dari Indonesia ya, politik itu diterima sebagai suatu aspek dalam hidup yang memang nggak bisa dipisahkan gitu dari aspek yang lain-lain dalam kehidupan kita. Pun misalnya tema yang paling sering dibahas di industri adalah soal cinta gitu ya. Politik dan cinta itu satu tema yang sama-sama kita hadapi di dalam kehidupan ini, yang bisa dibilang derajatnya pun kurang lebih sama gitu. Sebagaimana kita menghadapi tema-tema lain. Jadi aku pikir itu sih mungkin harapannya kayak ya itu dianggap sesuatu yang biasa aja gitu loh.